Oke. Nanti kalau ini kan ya kalau dibuka mulutnya, Laskar Ngarit. Yang kedua, Laskar Ngarit boleh menggunakan garam, ya ini ada garam. Laskar Ngarit boleh memberikan garam sedikit-sedikit di mulutnya. 41,3 derajat Celcius suhu badannya Pak Bos. 41,4 masih naik dia. Enggak ini. 41,4. Nanti sampai titik nanti. Hmm. 41,4 derajat Celcius, sangat panas Mas. Nafasnya terengah-engah. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya di rumahnya Pak Katiman. Sugeng Enjang Pak Bos. Alhamdulillah Sehat orangnya, sakit sapinya. Laskar Ngarit hari ini seru banget ya. Kita mendapatkan sebuah kasus yang kebetulan hari ini itu kita mendapatkan surat edaran tentang meledaknya kasus PMK atau penyakit mulut dan kuku. Oke, tetapi ya, insya Allah sapinya Pak Katiman ini bukan PMK Laskar Ngarit, tetapi mengarah ke BEF atau Bovine Ephemeral Fever atau demam 3 hari. Kalau teman-teman membaca di Google, demam 3 hari. Jadi siklus perjalanan penyakitnya itu bisa, bahasanya bukan pasti sembuh sendiri ya, tetapi bisa sembuh sendiri dalam waktu 3 hari bila tidak ada komplikasi Laskar Ngarit. Nah, Laskar Ngarit, PMK ini sudah terjangkit di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Per hari ini kita menerima edaran, itu jumlah sapi yang mati itu 1.200 lebih. 1.200 ekor lebih Laskar Ngarit. Nah, di instruksi tersebut disebutkan bahwa kebanyakan dari kita tenaga medis mendiagnosa PMK ini sebagai BF atau demam 3 hari. Nah, Laskar Ngarit akan saya jelaskan bedanya antara demam 3 hari dengan PMK yang menular, bahkan angka penularan dan kematiannya ini 90-100%. Kalau BF Laskar Ngarit, sapi demam tinggi. Oke, sama aja. PMK juga, dia akan ambruk karena saking demamnya. Yang ketiga, dia akan dingklang. Sama aja. Masih di titik itu masih sama. Lalu BF akan mengeluarkan lendir dan busa, sama aja. PMK juga. Nah, yang membedakan Pak Katiman adalah, nanti kalau ini kan ya kalau dibuka mulutnya, Laskar Ngarit itu akan ada luka. Nah, punyaan Pak Katiman masih utuh, ya, lidahnya masih utuh. Terus cingurnya masih utuh dan tidak ada luka. Itu yang pertama. Yang membedakan yang kedua adalah nanti akan ada luka di kuku Laskar Ngarit. Luka di kuku dan akhirnya kukunya copot dan mati. Itu dikendoni mawon Pak Bos. Nah, oke Laskar Ngarit. Jadi bedanya gejala PMK itu hampir sama persis dengan gejala BEF. Demam tinggi, ambruk atau deprok, nafas terengah-engah, nafsu makan turun, ya, keluar lendir dan busa dari hidung dan mulut. Tetapi yang membedakan adalah kaki ada luka dan di mulut ada luka. PMK ini sangat menular dan sangat mematikan Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit perlu waspada, oke? Nah, titik tekan dari video ini adalah Laskar Ngarit jangan sampai demam yang harusnya proses kesembuhannya atau bisa sembuh sendiri atau mungkin sembuh sendiri dalam waktu 3 hari menjadi lebih parah dengan kondisi. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan peternak agar sapinya yang sudah ditangani oleh dokter itu dia bisa sembuh
tanpa harus suntik kedua, tanpa harus ketemu hal yang kompleks dan lain-lain. Yang pertama adalah pastikan niki Pak Bos ya, alas kandang ini bebas pesing. Laskar ngarit bebas pesing. Jadi tidak boleh ada bekas urin, tidak boleh ada bekas feses. Jadi dalam posisi seperti ini segera disiram. Segera disiram tujuannya agar tidak berbau amoniak Pak Bos. Karena sapi yang disuntik biasanya ngantuk, sapi yang ambruk biasanya dia kecapean, ditambah dia mencium amoniak, geblak. Oke, aroma amoniak yang keluar dari urin, aroma amoniak yang keluar dari feses itu akan membuat demam semakin tinggi. Maka yang harus dilakukan oleh Laskar Ngarit adalah menyiram dan memastikan kandangnya bersih termasuk di saluran air. Disomprot yang bersih dengan tujuan ketika sapi ini masa pemulihan dia tidak bau amoniak yang menyebabkan semakin ambruk dan demamnya tinggi lagi Pak Bos. Dadak baleni eman-eman duite. Itu yang pertama. Yang kedua, Laskar Ngarit boleh menggunakan garam ya, ini ada garam. Laskar Ngarit boleh memberikan garam sedikit-sedikit di mulutnya. Tujuannya adalah merangsang sapi untuk mau gayem. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Laskar Ngarit bisa mencari rumput yang simpel ya, yang kecil-kecil, yang pendek, disuapkan. Tujuannya sama dengan garam. Tujuannya adalah supaya si sapi itu mau gayem. Ketika sapi itu gayem, Laskar Ngarit, maka akan terbentuk air liur. Air liur sapi itu sifatnya basah, bukan basah, sehingga dia bisa menetralkan. Artinya air liur sapi ini bisa menetralkan atau menormalkan suasana lambung, sehingga tidak terjadi kembung. Yang kedua, jadi bila sapi ini tidak gayem, maka air liur tidak terbentuk, maka proses netral asam basa yang ada di lambung ini terganggu. Komplikasinya adalah kembung. Wis demam kembung, ini bahaya Laskar Ngarit. Oke. Yang ketiga, Laskar Ngarit bisa tetap memberikan apa? Air gula dicampur garam. Tujuannya adalah untuk rehidrasi, memberikan cairan tubuh supaya dia tidak ambruk. Yang pertama. Yang kedua, dengan dia itu minum, lambung tetap terbasahi dan tidak macet, tidak terjadi indigesti. Itu yang ketiga. Oke. Nah, saran saya, ketika seekor sapi ini demam, dia akan kepayahan di tingkat nafas Laskar Ngarit. Maka kalau bisa jangan dicelontang Pak Bos, disiapkan saja. Atau seandainya kita bisa menyelontang, pastikan sedikit-sedikit dan tidak tersedak. Jadi nanti kalau dicelontang, BEF-nya atau demamnya itu bisa sembuh, tetapi pneumonia akhirnya paru-paru tidak bisa gemuk. Laskar Ngarit. Ya, nggih, dimasuk ke paru-paru. Jadi itu yang bisa jenengan pahami tentang penyakit. Disuap boleh Pak Bos. Jadi disuap boleh. Ya itu tadi, disuap ini boleh, disuap suket gajah rapopo, kolon apa? Pakcong enggak apa-apa, rumput pokoknya ya. Terus Pak Bos kalau bisa comboran dikurangi dulu. Jadi disarankan kembali ke makanan pokok dia hijauan. Yang kedua, air gula, boleh gula putih, boleh gula merah, hangat lebih baik, boleh dicampur garam. Tujuannya adalah untuk merehidrasi biar tidak ambruk atau biar tidak kekurangan gula ya, dan untuk membasahi lambung biar tidak macet. Kan disiapin enggak dalam makna. Nggih. Dicelontang. Airnya boleh. Ya tadi, boleh celontang Laskar Ngarit, tapi ikuti refleks dia menelan, jangan dipaksa. Jadi apa? Pakai apa? Botol apa sendok biasanya? Dikit-dikit ya. Nah, boleh. Pokok men jangan sampai tujuan kita baik tetapi berdampak buruk pada sapi pasca BEF-nya ini Laskar Ngarit. Oke, jadi per hari ini diagnosa kami ke sapinya Pak Katiman ini bukan PMK, jauh lah dari PMK ya. Karena kukunya masih oke, terus telek ya, kotoran. Kalau BEF itu rata-rata meringkil, mengkilap, dan tidak ada luka di mulut. Itu. Terus faktor komplikasinya Pak Bos biasanya adalah kepelengkang kalau kandangnya licin. Yang kedua, dengan dia mencium amonia seperti ini, demamnya makin tinggi ya. Yang ketiga, jangan sampai kesedak karena nanti menyebabkan pneumonia. Comboran di stop dulu supaya adaptasinya hanya terhadap rumput saja. Itu. Dan jangan panik. Jangan panik.
biasanya pasca injeksi sapi itu akan ngantuk 8 sampai 12 jam. Maka yang harus dilakukan peternak adalah jenengan kendokke talinya supaya tidak terjilat, terus dia mau tidur tidak masalah. Dan jangan panik ketika ada tetangga yang bilang wah ini harus disembelih dan lain-lain. Tuh, oke. Siap. Jadi dulu kejadian pernah di sini sampai tidak tertolong. Itu. Tapi lebih tepatnya ya mindset peternak juga harus siap bahwa jangan sampai apa istilahnya dapat kabar yang mengkhawatirkan, memutuskan untuk disembelih, jangan sampai Pak Bos ya. Siap, itu Laskar Ngarit. Semoga berkenan. Nanti akan kita buatkan video khusus review tentang kasus PMK, dilihat dari sudut pandang gejala, penularan, penyebab, pencegahan, dan apa yang harus dilakukan terkait ketika muncul wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Sekian, matur nuwun Pak Katiman, sugeng enjang. Hehe, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras tetap semangat.